kan ada chat sekarang kan bisa di cloning, bisa macam-macam. Kita juga bisa mengajukan alih original chatnya seperti apa. Banyak cara lah itu. Yang kalau menurut agendanya, karena mediasi minggu lalu gagal, maka seharusnya tadi kuasa hukum Pak Ari Wibowo itu harus membacakan gugatan, sehingga kami sebagai kuasa ibu ini tergugat harus menyerahkan jawaban. Tapi ternyata masalahnya di administrasi, yaitu ada dua. Pertama, gugatan yang didaftarkan melalui e-court oleh pengacara namanya Ibu Damayanti ini, ya, Ibu Damayanti ini, dan yang diserahkan ke majelis tadi itu berbeda, sehingga hakim menyatakan bahwa menurut peraturan Mahkamah Agung, semua berkas perkara yang didaftarkan melalui e-court dan pada saat diserahkan harus sama persis. Masalahnya antara yang didaftarkan di e-court dengan yang diserahkan tadi itu berbeda. Mengapa berbeda? Hakim bertanya, karena kata kuasa hukum Pak Ari, pengacara yang namanya Ibu Damayanti ini tidak menyerahkan dokumen. Alasannya karena menurut Ibu Damayanti yang disampaikan pengacaranya tadi, karena sudah putus hubungan hukumnya. Sehingga yang tadi diserahkan adalah menurut keterangan kuasa penggugat bahwa ada perubahan gugatan, sehingga belum bisa masuk kepada tahap tergugat memberikan jawaban. Padahal jawabannya kami sudah siap kalau seandainya dokumen yang diserahkan tadi dengan yang didaftarkan di e-court tanggal 3 April ini sama. Ternyata ada perbedaan. Karena masalah administrasinya, baik kuasa hukumnya Pak Ari terdahulu dengan yang sekarang. Dahulu itu namanya ini, Ibu Damayanti. Ibu Damayanti yang mendaftarkan. Lalu tadi yang diserahkan itu berbeda. Sehingga hakim menyatakan, selesaikan dulu administrasi ketika pendaftaran e-court. Waktu e-court yang didaftarkan ini, yang diserahkan tadi berbeda, sehingga hakim menyatakan belum bisa masuk kepada materi jawaban. Padahal tadi saya katakan kalau tidak ada perubahan kami akan menyerahkan jawaban. Nah, tadi juga saya bertanya kepada hakim untuk disampaikan kepada kuasa tergugat, apakah bisa kami tahu perubahan materi gugatannya apa. Tapi hakim menyatakan belum bisa kalau dokumen yang diserahkan melalui e-court oleh Ibu Damayanti tidak cocok. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena kalau misalnya sampai pada hari hanya juga tidak diserahkan, kemungkinan sidangnya hakim bisa menyatakan mau mencabut gugatan untuk memperbaiki dengan nomor perkara baru atau bagaimana. Padahal kami sendiri sudah siapkan. Ini hanya masalah administrasi. Kita tidak tahu hubungan Pak Ari dengan pengacara yang dahulu seperti apa. Tapi karena dulu settingannya pengacara Pak Ari itu ditunjuk oleh Pak Ari, yaitu Ibu Damayanti, lalu pengacara Ibu Inge juga ditunjuk Ibu Damayanti yang namanya Pak Pardede. Jadi pengacara penggugat dan tergugat itu sebenarnya satu. Apakah belum ada penyelesaian administrasi mengenai hak dan kewajiban atau hak retensinya, kita sendiri belum tahu. Karena secara profesional sebagai pengacara, begitu putus hubungan, dokumen-dokumen apa saja yang pernah diberikan oleh klien kan kita serahkan, karena pembayarannya sudah beres kan begitu. Nah, kita nggak tahu kenapa ini sudah sejak 17 April sampai sekarang kok belum diserahkan dokumennya. Dokumen yang dibutuhkan kan adalah pendaftaran e-court harus diserahkan ketika sidang pertama untuk pencocokan. Nah, tadi malah kuasa penggugat mengatakan ada perubahan. Karena perubahan bisa saja harus diulang pendaftaran e-courtnya. Gitu. Ini yang jadi masalah. Padahal kami sendiri sudah siap teman-teman, dan tadi dikatakan ada perubahan gugatan, perubahannya seperti apa tidak dijelaskan. Jadi hakim juga mengatakan kalau masalah administrasi baik kuasa hukum yang sekarang maupun dengan mantan kuasa hukum Pak Ari harus dikelirkan dulu. Gitu. Karena ternyata sidang yang tanggal 8 Mei itu
yang sebelum masuk ke mediasi kan hakim sudah ingatkan, clearkan dulu. Ternyata hakim membiarkan untuk masuk mediasi dan sekarang untuk memasuki pokok perkara yaitu pembacaan gugatan yang dikirim melalui e-court dengan yang akan dibacakan kan harus sama. Jadi hakim mengatakan kalau ada perbedaan, perbedaannya apa, dan harus dokumen yang dikirim lewat e-court tunjukin aslinya harus sama, gitu loh. Nah, itu masalahnya. Jadi yang terhambatnya persidangan ini bukan dari kuasa hukum Bu Inge atau Bu Ingenya, tapi dari pihak kuasa hukumnya Pak Ari yang belum menyelesaikan administrasi. Karena memang awalnya Pak Ari settingannya menunjuk pengacara, penggugat dan tergugat sama, tapi di tengah jalan sehari sebelum sidang, detik-detik terakhir semua diputuskan, dan bisa saja segala penyelesaian dengan pengacara terdahulu belum clear kali, gitu ya. Itu aja intinya. Jadi sidang akhirnya ditunda minggu depan untuk clearkan status pengacaranya dulu dan dokumen yang akan dibawa ke pengadilan. Karena ternyata ini dokumennya berbeda, ya begitu. Oke, dokumen yang awal sama yang tidak cocok ini isinya dalilnya apa sih Bang? Tadi kami tanyakan tapi belum bisa dijelaskan bahwa ada perubahan dalil, tidak bisa dijelaskan karena kata hakim ada atau tidaknya perubahan, tapi dokumen fisiknya harus sama dulu baru kita lihat perubahannya. Jadi yang didaftarkan kan ini, ketika diperlihatkan harus seperti ini sehingga bisa ketahuan perubahan yang dahulu dengan yang dahulu didalilkan apa, perubahannya apa, baru bisa. Jadi belum bisa kalau dia belum menunjukkan dokumen yang didaftarkan. Karena dokumen ini didaftarkan kan ini teman-teman 3 April. Sementara tanggal 3 April, 15 April kuasa hukum diputuskan semua. Gitu loh. Dan belum clear. Ya, ini apakah Pak Ari maaf aja mungkin belum selesai segala sesuatunya atau apa, biar dari pihak mereka yang jelaskan. Kalau kami sudah siap semua untuk hadir memberikan keterangan, jawabannya sudah siap segala macam. Tapi ini harus clearkan dulu. Yang di e-court harus sama dengan ini. Gitu. Akhirnya kayaknya hari ini nggak jadi datang, gimana Bang? Ya tadi dia gym, lalu dia bilang mungkin harus kontrol, gitu, ke dokter. Bang, tadi sempat kita berbincang dengan pihak sebelah bahwa dia memiliki bukti bahwa kejadiannya ada kejadian ini adalah orang ketiga. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tunggu aja pembuktian. Saya tidak bisa menanggapi sesuatu yang bersifat isu ya, kecuali dia menghadirkan saksi di sidang, saksi menjelaskan apa, baru bisa. Kan sekarang kan hanya opini-opini saja ya, karena kalau opini itu kita ikuti tanpa bukti kan ya hoax juga. Tapi kalau ada bukti ya bagus lah. Minimal buktinya apa? Kalau bukti ada maaf nih, Inge berzina, berselingkuh segala macam, ada laporan pidananya. Karena satu masih terikat perkawinan. Tapi kalau itu tidak ada, apalagi saksi tidak ada, dia berarti tidak bisa. Karena membuat laporan di polisi, maaf nih, Inge dipergoki dan seterusnya gini-gini, kan harus dilaporkan. Harus ada saksi, ada laporan pidana, Pak Ari minimal sudah di BAP memberi keterangan. Kalau itu tidak ada, apa yang saya harus tanggapi? Gitu. Saya pastikan 100% tidak ada pihak ketiga. Tapi kalau memang ada, kita tunggu saja pembuktian. Tapi pihak beliau bersikukuh bahwa dia memiliki bukti kuat dan salah satunya adalah bukti chat. Oh chat ya, boleh-boleh saja. Kita lihat dulu. Kan ada chat sekarang kan bisa di cloning, bisa macam-macam. Kita juga bisa mengajukan ahli original chatnya seperti apa. Banyak cara lah itu. Ya. Jadi ketika di cloning itu nanti malah tambah lagi dong masih. Dia menjadi kriminal. Pelanggaran undang-undang IT, ancaman pidananya berat loh. Ya. Jadi kita lihat saja. Semakin melebar, semakin macam-macam yang tidak sesuai fakta, tentu kan ada akibat hukumnya. Ya. Gitu. Gimana? Kemarin sempat bilang ya saya hanya diskusi ringan saja, konkret atau verbalnya seperti apa. Hanya dia mengatakan gaya hidupnya yang berbeda. Misalnya begini, Pak Ari ini hampir 2 tahun lebih ini kan tidak ada kegiatan syuting. Tapi aktivitas di luar rumah itu mulai dari jam 1 siang, nanti kembali ke rumah jam 3-4 subuh. Gitu loh. Sementara Bu Inge kan tidurnya jam 9 malam, bangun jam 5 untuk menyiapkan segala keperluan anak-anak. Jadi perbedaan
waktu kegiatan bersama ini kan tidak ada. Tapi ya detailnya seperti apa kan ini kan masalah rumah tangga ya. Gitu. Ada tersebut yang menyebabkan kurangnya kasih sayang ya Bang ya? Belum. Yang katakan. Ya perbedaan antara kegiatan mereka kan cukup ini toh. Ya, satu tidurnya jam 9, satu baru pulang rumah jam 3 subuh gitu loh. Sementara satunya jam 9 sudah gym, pulangnya jam 1 atau 2, yang satunya sudah pergi. Nah itulah. Bang Ari sendiri sempat Ya. Sampai akhirnya mau Saya nggak tanya detail begitu. mau mempertahankan. Tanya nggak detail seperti itu kan, karena kita juga sudah ya nggak boleh terlalu mengorek hubungan toh. Bang Ari sempat bilang kalau misalnya Kak Inge menyesal akan bersedia untuk rujuk. Kalau Kak Inge sendiri mungkin ada obrolan soal itu juga nggak Bang? Enggak, kan kemarin ya saya menemani dia podcast, ada pertanyaan dari salah satu yang di podcast itu, apakah menyesal menikah dengan Ari? Dia menyatakan tidak. Gitu. Jadi kalau sekarang misalnya sesudah bercerai dia pergi, lalu seperti di keterangan Pak Ari, kalau tidak menemukan yang ini dan Pak Ari juga belum menemukan boleh kembali, ya dia tidak menjawab secara tegas karena dia hanya ingin mulai menata hidupnya, ya toh, mulai percaya diri, syukur-syukur bisa kerja cari duit daripada kos terus kan gitu loh. Sementara Pak Ari punya 3 apartemen dan nanti punya rumah di Kemangsi. Artinya dari Kak Inge sendiri nggak akan ada kemungkinan untuk rujuk gitu ya Bang? Enggak. Bang, Karena jarang terkait ada waktu statement bersama, sehingga jadi kurang bahagia kan Bang, atau seperti apa Bang? Ya gimana ya, waktu bersama itu kan selalu selisih waktu ya. Nah, apakah itu juga satu faktor? Lalu karena mulai Boeing itu kan bangun jam 5 pagi, lalu jam 9 atau jam 8 sudah gym setelah urusan anak beres. Dia pulang ke rumah jam 1, jam 2, parinya sudah kegiatan lain. Dan itu berlangsung lama. Gitu loh. Ya. Bang, terkait statement dari anaknya Bang yang bahwa menyaksikan sang ibu berselingkuh Bang. Terus saya sudah tanya ke Bunge tahu persis karakter anaknya, dia mengatakan tidak mungkin itu. Tapi karena itu sudah viral, ya dia menyatakan tidak mungkin keluar dari mulut anaknya sendiri. Ya, karena dia tahu karakter anak-anaknya. Jadi apakah itu settingan atau apa, Bunge mengatakan tidak mempercayai itu. Oke. Ibunya kan tiap pagi ngantar anak sekolah, Iya. anaknya ke sekolah, ngurus anaknya, siapkan bekal semua. Nah, baru anaknya pulang dijemput juga. Nah, itulah. Tapi jika nanti tidak terbukti atau tidak dapat dibantahkan, akan melaporkan baik nggak sih terkait pencemaran nama baik? Begini. Ini perihal adanya orang ketiga. Tergantung pemberitaan di media toh. Kalau sudah viral dan segala macam, dan tentu akan ada langkah hukum toh. Ya toh, karena itu kan suatu pelanggaran undang-undang IT atau pencemaran nama baik kan. Tapi sekarang kita belum mikirkan. Kita mau, ibunya bilang sama saya kemarin, Pak, kalau bisa jangan rame, cepat selesai supaya dia bisa konsen menata diri. Gitu loh. Ya. Oke. Thank you Bang. Oke. Petrus.